الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah. Di tanggal 16 Rajab, pertengahan Rajab 1443 Hijriyah kali ini, yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2022. Marilah kita senantiasa hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, di bulan haram ini, Allah memuliakan, Rasul memuliakan. Mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya yang sudah ditinggalkan oleh baginda Nabi 14 abad yang lalu, kita senantiasa memuliakan bulan yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan itu terdiri dari 12 bulan. Tatkala Allah menjadikan langit dan bumi, dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan, yang 4 bulan ini kata Allah disebutkan sebagai arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram ini, 4 bulan mulia ini kemudian dijelaskan oleh Nabi, kata Nabi, thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar, baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, dan Rajab itu disenangi oleh kaum Mudhar yang terdiri dari atau yang diapit oleh Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan ke-7 hari ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah memuliakan bulan ini, bulan Rajab ini, Rasulullah juga memuliakan bulan Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua. Paling tidak kita bisa lihat di dalam surah
At-Taubah ayat 36 kata Allah, jangan kita berlaku zalim di bulan ini dan perbanyaklah perbuatan-perbuatan amal baik di bulan-bulan haram, salah satunya di bulan Rajab ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang tadi khatib baca di surah An-Najm, di surah yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala, afatumaruna ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi khatib baca ini merupakan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terungkap dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihannya, dalam kegamangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ditinggal wafat oleh kedua orang tercintanya, yakni paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditinggalkan oleh istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah, Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwanya terguncang karena ditinggal wafat oleh kedua sosok tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni paman dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Rasulullah kesedihannya, Allah Subhanahu wa taala mengundang secara langsung baginda Nabi untuk memi'rajkan Rasulullah. Isra artinya perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian bukan hanya perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa sampai menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai menembus langit ketujuh, sampai dikatakan di dalam ayat ini inda sidratil muntaha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju sidratil muntaha yang tidak ada lagi batasan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sidratil muntaha, di rafraful a'la itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah, yakni menjalankan salat 5 waktu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hebatnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah salat, sampai-sampai Allah berkepentingan untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus langit pertama sampai ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rafraful A'la, bertemu dengan Allah. Misinya satu, yakni menerima salat 5 waktu. Dengan demikian hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dari sekian banyak amalan-amalan yang baik, ada amalan yang utama. Yang utama itu adalah amalan salat kita. Maka pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah amalan salatnya. Kata Rasul, baik salat kita, maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Buruk salat kita, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Maka salat menjadi barometer yang dijelaskan di dalam Al-Quran. As-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Kalau ada orang yang masih sholat tetapi masih berbuat keji, marilah kita sama-sama koreksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan sholat kita. Kalau masih ada orang yang sholat tetapi belum mensucikan diri kita maupun omongan-omongan kita, perbuatan kita, maka bisa jadi sholat kita belum beres di dalamnya. Kalau masih ada orang-orang yang melakukan sholat tetapi belum beruntung kita, maka bisa jadi sholat kita juga masih bermasalah. Karena kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu pasti beruntung. Salah satunya adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk, maka dia akan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga ini dilafalkan melalui kalimat adzan kita, hayya 'alas shalah. Marilah kita salat, lalu kemudian hayya 'alal falah. Marilah kita menuju keberuntungan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mulia di mata Allah maka lakukan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabr, dengan sabar, was-salah, dan salatlah kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat menjadi jawaban atas problematika kita. Kalau masih belum baik kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, mari kita perbaiki salat kita. Kalau masih belum beruntung kita, perbaiki salat kita. Kalau masih ada yang tidak baik dengan apapun yang kita lakukan, baik bisnis kita, baik rumah tangga kita, kepribadian kita, tutur kata kita dan lain sebagainya, marilah jawabannya adalah pada salat kita. Baik salat kita, maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Buruk salat kita, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum bulan Rajab ini, di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, maka tidak ada yang kita kerjakan kecuali kebaikan-kebaikan. Maka siapa yang berbuat kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan. Dan sebaliknya, orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kefasikan, orang-orang yang berbuat zalim, maka dia juga akan dilipat gandakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjaga salat kita dan menjadi ahli salat, sehingga baik salat kita mudah-mudahan berefek kepada kebaikan-kebaikan yang lain yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه